Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita semua dapat hadir untuk melaksanakan a'zam min sya'airillah, sebesar syiar Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besarnya syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan kepada kalian seruan untuk melaksanakan salat Jumat, maka datangilah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan salat Jumat merupakan salah satu ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang meninggalkan salat Jumat diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha juma'in taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka hatinya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, hatinya akan dikunci dari segala kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita semua masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yaqin, yaitu kematian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah tibul mahad, atau sesuatu yang suci dan bersih. Dan dalam kehidupan manusia tentunya kita banyak mengisi hari-hari kita dengan kekotoran dan najis, maksiat dan juga dosa dan kesyirikan dan lain sebagainya. Maka kata Ibnul Qayyim, sebagaimana surga itu suci, maka orang yang masuk ke dalam surga begitu juga dia harus menjadi suci. Sehingga dalam kehidupan kita sering mengkotori
keseharian kita dengan najis berupa najis kesyirikan atau najis kebid'ahan atau najis maksiat atau najis dosa atau najis kezaliman, maka jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita harus membersihkan hati kita dari kenajisan tersebut. Maka ada beberapa hal yang dapat menghilangkan kenajisan atau kekotoran dalam hati kita sehingga kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya ada 10 sebab seseorang dapat mensucikan dirinya sehingga dia layak dan berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang masuk surga itu hanyalah orang-orang yang punya hati yang salim atau yang suci, bersih. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada 10 perkara yang dapat menghilangkan kekotoran atau najis tersebut dalam diri kita. Yang pertama yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minaz zanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertobat dari dosanya itu seperti dia belum melakukan maksiat tersebut. Maka hendaknya kita menghiasi hari-hari kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari mohonkanlah ampun untuk diri kita dan juga untuk kedua orang tua kita dan juga untuk kaum muslimin, karena sesungguhnya orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Tinggal dia memenuhi persyaratan taubat, yaitu kata para ulama, yang pertama al-ikhlasu fi taubah, yaitu dia mengikhlaskan niatnya dalam taubatnya. Dia taubat bukan karena manusia, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kedua dalam taubat yaitu dia at-tarku an hadzal ma'siyah, yaitu meninggalkan maksiat tersebut. Kemudian an-nadamu ala dzalik, dan menyesal atas perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu al-qal'u anhu, dan yang terakhir al-azmu, dia berniat untuk meninggalkan dosa tersebut atau berazam dalam hatinya untuk tidak jatuh kembali ke dalam dosa tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang merupakan sebab seseorang dapat disucikan, dapat dihilangkan kotoran-kotoran dari dalam hatinya sehingga dia berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah istighfar. Sehingga hendaknya kita memperbanyak istighfar, membasahi lidah kita dengan istighfar, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati di hari kiamat catatan amalnya penuh dengan banyak istighfar. Maka ketika nanti manusia berkumpul di padang mahsyar, maka mereka masing-masing membawa dosanya sendiri, sehingga orang-orang yang banyak beristighfar mereka akan bahagia dengan catatan amal mereka yang mana dosa-dosanya telah dihapus karena istighfar yang mereka lakukan. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian selama Rasulullah masih ada di sisi kalian, dan Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara berikutnya yang dapat membuat hati kita bersih yaitu dengan melakukan al-hasanatul mahiyat atau amal-amal soleh yang dapat menghapuskan keburukan-keburukan kita. Dan ini merupakan prinsip dalam agama Islam bahwasanya kebaikan itu menghapus keburukan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat atau kebaikan itu menghapus keburukan. Al-hasanat yudhibanas sayyiat. Dan ini banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Misalnya disebutkan mengenai salat berjamaah. Rasulullah mengumpamakan orang yang salat berjamaah itu
seperti orang yang keluar dari rumahnya kemudian mandi di sungai 5 kali sehari. Tentunya kotoran-kotoran dari tubuhnya akan hilang dan bersih. Begitu juga perumpamaan orang yang mengerjakan solat berjamaah 5 waktu. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams, di antara satu solat dengan solat yang lain ada mukaffirat, ada penghapus dosa-dosa baginya. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma idajtunibatil kabair. Salat yang satu dengan salat yang lainnya. Kemudian antara salat Jumat dengan Jumat yang lainnya. Kemudian antara Ramadan dengan Ramadan yang lainnya ada mukaffirat atau penghapus dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka seseorang yang melaksanakan salat zuhur, maka dia akan diampuni dari subuh sampai zuhur. Jika dia mengerjakan sholat asar, dia akan diampuni dari zuhur sampai asar. Jika dia mengerjakan sholat maghrib, dia akan diampuni dari asar sampai maghrib. Begitu pula seterusnya, sehingga seseorang yang senantiasa menjaga sholatnya, dia telah menegakkan agama. As-sholatu amududdin, sholat adalah tiang agama. Faman aqomaha aqomaddin, siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agama. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara berikutnya yang dapat mensucikan jiwa kita sehingga kita layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ma yusibul muslim min wasobin wala nasobin wala adha hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu bihi khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa kesusahan atau kepayahan atau rasa sakit atau penderitaan atau kesakitan atau bahkan duri yang menusuknya, kecuali dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menjenguk Ummu Al-Musayyib, yang mana ketika itu beliau sedang sakit, maka ketika Rasulullah menjenguknya, dia berkata, dia terkena penyakit demam. La barakallahu fihi, demam yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah perkataan sahabiah tersebut. La tasubbi al-humma, janganlah engkau mencela demam. Janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bunu Adam kama yudhibul kir khobatal hadid. Karena sesungguhnya demam atau rasa sakit itu akan menghapus dosa anak Adam sebagaimana karatan besi yang hilang ketika terkena api. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ketika tertimpa musibah, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seseorang mendapatkan musibah kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara berikutnya yang menyebabkan seseorang menjadi suci, yaitu ketika dia mendapatkan doa dari kaum muslimin, terutama doa dari orang mukmin, lebih khusus lagi dari anaknya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun shalih yad'u lahu." Jika telah mati anak Adam, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka hendaknya kita berusaha mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang soleh, sehingga senantiasa mendoakan kita ketika kita telah wafat. Dan juga secara umum doa-doa dari kaum muslimin itu bermanfaat bagi kita dan akan menjadi amal soleh yang mengalir setelah kita wafat dan akan mensucikan kita sehingga dapat mengurangi kadar dosa yang kita miliki.
Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seseorang muslim yang dia meninggal kemudian dia disolati oleh 40 orang, yang mana 40 orang ini tidak melakukan kesyirikan, maka orang-orang ini akan memberikan syafaat untuknya sehingga dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Shalawatullahi wa salatuhu ala ikhwanihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya yang dapat mensucikan hati kita sehingga kita dapat dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan amal soleh, ya, yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang telah wafat. Para ulama telah berijma bahwasanya sedekah yang kita tunaikan dengan niat pahalanya untuk orang yang telah wafat akan sampai kepadanya. Begitu juga haji. Jika kita melaksanakan haji untuk orang tua kita yang telah wafat, maka haji tersebut akan diterima sebagai pahala dan amal soleh. Begitu juga dengan puasa. Jika seorang hamba wafat dan meninggalkan puasa, maka hendaknya diqodho oleh ahli warisnya. Kata Rasulullah SAW, "Man mata wa alaihi syam, soma anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati dan dia meninggalkan puasa qodho yang dia belum tunaikan, maka hendaknya walinya melaksanakannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu diampuni dosanya atau disucikan dari najis dan kotoran maksiat ketika dia telah wafat, yaitu diantaranya himpitan kubur, yang mana setiap muslim akan merasakan yang namanya himpitan kubur. Kata Rasulullah SAW, "Inna lil qabri doktatan law kana ahadan najian minhu la kana Sa'ad ibnu Mu'az." Bahwasanya di dalam kubur itu ada himpitan. Jika seseorang selamat darinya, maka dia adalah Sa'ad ibnu Mu'az. Sehingga seseorang ketika dikubur, dia akan diuji dengan himpitan. Namun kata para ulama, himpitan ini bukan merupakan azab baginya, akan tetapi ibarat seseorang yang sakit atau demam. Maka dia merasakan hal tersebut untuk mengampuni, untuk dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara-perkara yang dapat menyucikan seseorang dari dosa-dosanya, yaitu ketika dia melewati sirat, yang mana Rasulullah SAW berkata bahwasanya orang yang melewati sirat ada 3 kelompok. Yang pertama najin musallam, yaitu orang-orang yang lewat dengan selamat. Maka mereka selamat ketika melewati sirat karena dosa-dosanya telah habis, karena mereka telah suci, sehingga mereka berhak masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, najin mukhaddash, yaitu mereka yang selamat melewati sirat, akan tetapi mereka tercabik-cabik akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka tercabik-cabik dengan gunting-gunting atau pisau-pisau yang ada di sirat. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, "Inna jahannama kanat mirsoda." Bahwasanya di neraka itu ada alat pengintai. Di antaranya yaitu ada alat-alat yang mengazab orang-orang yang melewatinya. Maka ada orang yang melewati sirat, dia selamat, akan tetapi dia tercabik-cabik di dalamnya dengan luka-luka akibat dari dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang melewati sirat, kemudian dia jatuh ke dalam neraka jahanam karena dosa-dosa yang dia lakukan begitu banyak. Kemudian jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dapat mensucikan kita yaitu dengan syafaat. Yang mana para ulama sepakat bahwasanya syafaat dapat mengeluarkan seseorang dari api neraka. Dan seseorang bisa memberi syafaat kepada anaknya. Begitu juga anak bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya.
tetangga bisa memberi syafaat kepada tetangganya yang lain, dan juga secara umum seseorang bisa memberi syafaat kepada saudaranya selama dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia masih ada dosa yang dia lakukan sehingga dosa tersebut belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua tergantung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Namun jika tidak, maka dia akan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diingat, seseorang itu bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia menjauhi dosa syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dari hambanya, dan Allah tidak mengampuni yaitu dosa syirik. Maka hendaknya kita menjauhi kesyirikan, ya masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia telah melewati fase-fase ini, kemudian dosa-dosanya belum diampuni, maka dia akan dicuci di neraka jahanam. Maka dia akan dibersihkan, entah itu selama setahun, 2 tahun, atau berpuluh-puluh tahun, tergantung dari kadar dosa yang dia lakukan. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita dari azab api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat birahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi kulli makanin wa zaman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.